Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Munasi dengan NIM 0805 1381 924101. Di sini saya akan menjelaskan, membuat tutorial tentang materi akustik sedimen. Berikut penjelasannya. Nah, kali ini pada praktikum ini saya menggunakan software EcoView. Nah, baiklah. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah membuka software EcoView-nya. Di sini saya telah membukanya. Tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan data yang akan kita olah. Kita klik open. Di sini kita menggunakan data batimetri yang sudah kita olah pada materi sebelumnya. Kemudian kita klik open. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan data yang kemarin yang sudah saya digitasi. Yang dimana ini yang garis hijau berwarna hijau ini merupakan pendigitasian saya. Selanjutnya itu yang kita lakukan adalah, selanjutnya itu kita ke eh, variable properties. Kita ke variable properties. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke bagian grid ini, kemudian pada show time-nya kita ganti jadi ping number dan number of ping-nya itu per 100, dan untuk depth atau rank-nya itu kita ganti jadi 50. Kemudian kita klik apply, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke display yang dimana pada bagian color display minimum ini kita menggunakan minus 50 dan color display ring itu menggunakan 50. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke data. Nah, kemudian pada minimum result-nya itu kita apply dan pada maksimum result-nya itu kita apply. Kemudian kita klik apply. Nah, seperti ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut klik New Editable Line. Nah, pada create a new line-nya itu kita menggunakan line 2, dan pada bagian search ini existing line-nya itu kita klik menggunakan line 1. Nah, lalu pada multiply depth-nya itu kita menggunakan 1. Lalu pada bagian dan add-nya ini kita menggunakan 0,4. Seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul line kedua. Ini bisa kita zoom. Nah, seperti ini line 1, ini line 2. Nah, selanjutnya itu kita kembali lagi klik pada bagian variable properties. Lalu pada bagian analisisnya itu, pada bagian exclude above line-nya itu kita pilih line 1, dan pada bagian exclude below line-nya itu kita pilih line 2. Seperti ini. Selanjutnya itu kita klik OK. Selanjutnya itu ini kita besarkan sedikit. Nah, lalu pada bagian tengah-tengah yang dari line 1 dan line 2 seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih integrate cell. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini, kotak-kotak merah, seperti ini. Ini juga bisa dibesarkan lagi. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, integrate cell, lalu akan pindah merah-merahnya ke sini. Nah, setelah itu, data yang kita ambil pada bagian ini yaitu data dari nilai dari SV min ini, kemudian SV minimum, lalu nilai dari SV maksimum. Nah, selanjutnya itu, dan satu lagi itu adalah nilai dari depth min, yang ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke Excel. Kita buka Excel.
Nah, di sini saya sudah siapkan ini. Lalu, untuk pada bagian kolom P ini, kita isi dengan nilai 100. Dan untuk lat atau latitude dan longitude itu bisa kita lihat di bagian EcoView tadi. Nah, lalu untuk nilai SV min, itu bisa kita lihat di EcoView tadi. Ini kita integrate cell. Nah, ini SV min, kita copy saja. Kemudian kita buka Excel, kita salin ke sini. Lalu untuk nilai SV min sama kita ambil dari EcoView lagi yang ini, kita copy, kita salin lagi, dan sama hanya untuk nilai SV maksimum seperti ini. Dan untuk nilai depth min-nya juga kita dari sini. Nah, selanjutnya itu untuk nilai pulse length-nya ini kita bisa lihat dari EcoView-nya lagi ke bagian samping sebelah kiri ini. Nah, yang file set as routing-nya ini kita scroll ke bawah, kemudian pada bagian ping-nya ini ping from file-nya itu ada tulisan pulse length. Nah, itulah nilai pulse length-nya, yaitu 0,320. Seperti ini nih, kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, ini kan 0,320 meter per sekon. Nah, kita ubah menjadi satunya itu sekon dengan dengan cara sama dengan kemudian kita klik pada kolom H baris 2, kemudian dibagi dengan 1000 seperti ini, lalu enter. Nah, lalu akan muncul hasilnya itu ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk nilai C-nya itu merupakan nilai sound speed-nya. Itu bisa kita ambil juga dari EcoView. Ada bagian ping juga di atas dari pulse length tadi. Nah, ini kita copy saja. Kita copy ke sini. Seperti ini, seperti salah bentar. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita ke bagian Cito per 2-nya itu nilainya itu didapatkan dari dengan menggunakan rumus sama dengan lalu pada nilai dari sound speed atau nilai dari C ini kita kali dengan pulse length yang satuannya itu second. Seperti ini, lalu kita bagi 2. Enter. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya itu untuk nilai SV linear itu kita menggunakan rumus sama dengan 10 pangkat nilai dari SV maksimum seperti ini. Lalu kemudian kita bagi 10. Lalu enter. Lalu akan muncul nilainya. Nilai dari SV linearnya. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai SV ini terlebih dahulu kita mencari nilai dari SS linear. Nah, nilai SS linear ini kita menggunakan rumus sama dengan kemudian nilai SV linear dikali dengan nilai C tau per 2. Seperti ini, kemudian enter. Kalau akan muncul nilai SS linearnya. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai dari SS desibel. Nah, untuk mencari nilai SS-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan 10 dikali log dari nilai SS linear. Seperti ini, kemudian enter. Lalu akan muncul nilai SS desibelnya. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya itu untuk mengisi nilai dari SV ini itu merupakan nilai dari rata-rata dari nilai SV Max. Enter. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai SSMIN itu kita SSMIN itu adalah nilai rata-rata dari sama dengan average nilai dari rata-rata dari nilai SS. Enter. Nah, lalu untuk nilai SV-nya itu adalah nilai rata-rata dari SV maksimum. Average SV maksimum. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu nah, selanjutnya itu jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke EcoView. Hmm, jika menggunakan EcoView ini, kita harus selalu menyimpannya ya, karena jika kita tidak menyimpan, akan mengalami seperti ini. Karena ini kita, nah, dia akan keluar sendiri aplikasinya, dan itu kita buka ulang. Jadi karena kita sudah menyimpan filenya tadi, maka kita bisa langsung membukanya saja. Nah, ini sudah saya buka kembali. Selanjutnya itu kita lakukan untuk E2-nya. Ini kan S1 dan yang ini kita lakukan untuk E2-nya. Kita kembali lagi ke variable properties. Kita klik variable properties. Muncul tampilan seperti ini lagi. Lalu sebelumnya itu kita ke editable line dulu di sini. Kemudian kita pilih line 3 dan untuk multiply depth-nya itu 1 dan add-nya itu 0,4. Kemudian kita klik OK. Akan muncul lagi tampilan line ketiganya seperti ini. Nah, lalu kita klik variable properties. Kemudian kita ke bagian datanya, kita ke bagian displaynya. Nah, untuk nilai E2-nya, untuk bagian E2-nya ini, kita menggunakan color display minimumnya itu 70, dan color display range-nya itu kita menggunakan 70 juga. Nah, setelah itu kita klik apply. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik lagi variable properties. Kemudian maaf, kita ke line ini tadi, di editable line. Kita pilih ini, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya itu kita ke new editable line. Create a new line, yaitu pilih line 3 dan lalu pada bagian existing line-nya itu kita ubah jadi line 1 dan pada bagian multiply depth-nya itu kita ubah jadi 2 dan add-nya itu kita nolkan dulu, kemudian kita klik OK. Nah, lalu akan muncul garis line ketiganya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita buat line lagi, pilih line 4. Kemudian untuk existing line-nya itu kita pilih line 3. Lalu untuk multiply-nya itu kita ubah lagi menjadi 1. Dan add-nya itu 0,4. Kemudian klik OK. Nah, lalu akan muncul line keempatnya seperti ini, di bawah line 3. Nah, setelah seperti ini, kita kembali lagi ke variable properties. Kemudian kita ke bagian analisisnya, dan untuk exclude above line-nya itu kita pilih line 4, line 3, dan untuk exclude below line-nya itu line 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, lalu kita lakukan integrate cell sama seperti yang E1 tadi. Nah, muncul nilai integrate cell-nya di sini.
Oh, ini bukan yang awal, kita ke awal dulu. Nah, ini. Lalu, nah selanjutnya itu ini kita lakukan hal yang sama seperti pada E1 tadi. Nah, seperti ini. Sebelumnya itu kita selesaikan dulu Excel yang untuk E1-nya. Nah, ini kan belum selesai kan? Nah, ini kita selesaikan sampai ping 1500. Nah, nanti ini saya skip dulu. Jika sudah selesai, akan saya videokan lagi. Nah, baiklah. Di sini saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan kamera, karena di sini juga sedang mati lampu. Jadi, di sini saya sudah melakukan mengisi data-data ini semua dari longitude, latitude, sampai ke SS min. Nah, ini yang untuk E2, dan yang ini untuk E1. Kemudian, setelah dari sini kita melakukan layout peta dengan menggunakan software ArcGIS. Yang dimana di sini kita hanya menggunakan bagian longitude, latitude, dan SS desibel ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah pada sedimen ini, sedimen dari ping 100 sampai 1500 itu merupakan sedimen berpasir atau berlumpur atau yang lainnya, itu kita lihat dari nilai SS-nya ini. Kemudian kita cari jurnal yang menyatakan apakah nilai SS dari -17 ini termasuk ke dalam sedimen tipe apa? Apakah itu tipe berlumpur atau berpasir? Nah, di sini saya telah menemukan satu artikel yang dimana ini skripsi yang ditulis oleh Rohanita Irvania, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor tahun 2009. Nah, pada skripsinya ini beliau menyatakan bahwa nilai SS dimulai dari -17 sampai -17,743 sampai -23,558 itu termasuk ke tipe substrat pasir. Nah, jadi ini -17,8029 ini kan termasuk ke tipe pasir, tipe substrat pasir. Jadi di sini kita tulis saja di sampingnya pasir 17, ini masih 17, pasir. Lalu eh, untuk nilai SS 17 sampai 23 itu pasir, dan untuk nilai minus lalu pada artikel skripsi online ini juga beliau menyatakan bahwa pada nilai SS desibel -16,927 itu termasuk ke tipe substrat pasir berlumpur. Nah, ini nilai dari SS di sini yaitu -16,2029. Jadi, ini kita tulis lumpur, dan selebihnya itu merupakan pasir. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita sortir datanya, yang dimana kita hanya menggunakan nilai long, lat, sama nilai SS desibelnya. Ini. Nah, kemudian kita sortir datanya menjadi seperti ini, kemudian kita simpan.
Kita simpan dalam bentuk txt. Kita beri nama. Enter. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke software ArcGIS untuk membuat layoutnya. Nah, setelah itu kita lakukan layout peta dengan menggunakan ArcMap. Ini nanti saya lihatkan saja layout petanya. Nah, baiklah, inilah merupakan layout petanya, yang dimana titik-titik ini bisa dilihat terdapat di bagian di sini. Uh, dan jika ingin melihat lebih jelasnya bisa ke sini. Nah, seperti ini. Ya, di sini tempatnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.